Perkenalkan, saya Silmi Siva Padilla dari Prodi Pendidikan Musik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korupsi. Korupsi merupakan masalah serius yang merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Korupsi memiliki dampak negatif yang sangat luas seperti ketidakadilan, ketidakdisiplinan ekonomi, pengabaian terhadap kebutuhan masyarakat, dan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pemberantasan korupsi menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Salah satu pendekatan yang diadopsi adalah implementasi nilai-nilai Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia yang mendasarkan pada 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi memiliki relevansi yang signifikan. Pancasila sendiri memiliki prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kerakyatan, dan persatuan menawarkan landasan moral yang kuat dalam memerangi korupsi. Pancasila juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi juga dapat memberikan manfaat jangka panjang dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila. Akan tercipta tata kelola yang baik, pemerintah yang bersih, dan keadilan sosial yang merata. Hal ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas politik. Dalam jurnal ini akan dikaji implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan untuk pemberantasan tindakan korupsi. Sekian, terima kasih. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki beragam makna, antara lain tindakan merusak atau menghancurkan. Kata corruptio diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi corruption, atau dalam bahasa Belanda menjadi korupsi. Kemudian, kata korupsi dalam bahasa Belanda masuk ke dalam pembendaharaan kata Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan atau ancaman uang negara, seperti uang perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. 5 komponen dasar yang dimiliki korupsi yaitu, yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua, adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun berkelompok. Yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Dan yang kelima, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. 2 jenis korupsi yaitu, yang pertama, petty corruption atau korupsi kecil, adalah jenis korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi, di mana pelakunya biasanya adalah birokrat atau pegawai rendahan. Dalam bentuknya, korupsi ini melibatkan penerimaan atau permintaan suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Yang kedua adalah grand corruption atau korupsi besar, adalah jenis korupsi yang dilakukan oleh politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, dan penegak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Korupsi ini melibatkan jumlah uang yang relatif besar dan melibatkan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, ataupun pemerintahan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sehingga dengan kata lain, Pancasila adalah 5 prinsip atau 5 asas. Adapun makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila serta urgensinya bagi generasi muda tersebut diantaranya itu, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan atau religiulitas. Nilai ini merupakan nilai yang berkaitan dengan keterikatan individu terhadap sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan yang mulia, agung, dan suci. Kemudian ada sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kemanusiaan yang adil ini memiliki makna bahwa sebagai makhluk sosial yang hakikatnya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, maka kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan harus bersikap adil. Kemudian ada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa negara Indonesia tidak akan bisa berkembang dan besar tanpa adanya dukungan elemen masyarakatnya, sehingga dapat tercipta nilai
nilai-nilai persatuan. Kemudian ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selaku masyarakat negeri Indonesia, tiap orang memiliki status, hak, serta kewajiban yang sama. Yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana memiliki arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan sebelumnya. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila pertama untuk memberantas korupsi. Mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang berakar pada keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan pemahaman akan pentingnya integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa takut akan konsekuensi dari perbuatan korupsi. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila kedua untuk memberantas korupsi. Menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam semua aspek kehidupan bahwa hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau jabatan, sehingga setiap pelaku korupsi ditindak dengan tegas. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga untuk memberantas korupsi. Membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan solidaritas sebagai modal utama dalam memerangi korupsi. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila keempat untuk memberantas korupsi. Memberantas korupsi dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui pengawasan, pelaporan, dan peran sebagai agen perubahan. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila kelima untuk memberantas korupsi. Memberdayakan masyarakat untuk menjadi pengawas aktif akibat tindakan korupsi dengan memberikan akses informasi yang lebih luas, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memberikan ruang partisipasi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan publik. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi sangat penting dan relevan. Setiap sila Pancasila memiliki kontribusinya sendiri dalam upaya memberantas korupsi, mulai dari membangun integritas, keadilan, persatuan, hingga pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberantasan korupsi, penting untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, yaitu lembaga-lembaga perwakilan, sektor swasta, lembaga pengawas, independen, dan pendidikan hukum yang baik. Dan penegakan hukum yang adil juga merupakan bagian penting dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam memberantas korupsi. Dengan adanya kesadaran, komitmen, dan tindakan konkret yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang lebih adil, bersatu, dan terbebas dari korupsi.